Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak Miss tetap sehat selalu ya, dan selalu semangat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali lagi akan belajar tematik bersama Miss Anissa. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya Nanda kita sudah belajar tema 7 subtema 2. Semoga pada pembelajaran di subtema sebelumnya Ananda sudah dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, hari ini Ananda kita akan belajar tema 7 subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Nah, mari kita mulai ya Nanda. Mari kita baca bersama teks berikut ini. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, isi dari teks ini Ananda, di mana Siti dan teman-temannya sedang bermain kucing dan tikus di taman. Nah, ini menunjukkan kebersamaan antara Siti dan teman-temannya. Nah, inilah Nanda kisah kucing dan tikus. Nah, mari kita baca bersama kisah berikut ini. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Kucing menjawab, "Ada apa?" Tikus berkata, "Mari kita makan ikan asin." Kucing menjawab, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Tikus menjawab, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kucing berkata, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerai tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangannya, tegang dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Kucing berkata, "Ikan asin, Sim." Tikus menjawab, "Aduh, saya bukan ikan asin,
ya kawanmu? Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Kucing menjawab, ikan asin, meong. Nah, kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah Nanda, inilah kisah dari kucing dan tikus. Nah, berdasarkan kisah tersebut, Ananda dapat kita ketahui bahwa tokoh yang berperan adalah kucing dan tikus. Adapun sifat dari kucing adalah suka mencuri. Dan sifat dari tikus adalah suka mencuri, licik, ingkar janji, dan suka menipu. Kemudian, pesan atau amanat yang baik yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah yang pertama, tidak boleh mencuri. Yang kedua, jangan ingkar janji dan suka menipu. Dan yang terakhir adalah jagalah persahabatan di antara kita dan teman kita. Kemudian yang terakhir Ananda adalah latar atau tempat terjadinya kisah kucing dan tikus tadi adalah di rumah Pak Tani. Nah, bagaimana Ananda? Semoga Ananda dapat memahami kisah dari kucing dan tikus tadi ya Ananda. Setiap amanat atau pesan yang baik yang dapat kita ambil dari kisah kucing dan tikus tadi bisa kita terapkan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelumnya Nanda, kita sudah belajar tentang kata sapaan. Masih ingatkah Nanda apa itu kata sapaan? Iya, betul. Kata sapaan adalah kata yang diucapkan oleh seseorang untuk menyapa orang lain. Bisa saja kata sapaan itu berupa nama ataupun penyebutan dari tuan, nyonya, ibu, kakak, dan lain-lain. Kata sapaan juga bisa kita lihat dalam sebuah fabel atau dongeng. Contohnya, selamat pagi matahari yang baik. Maka kata sapaan dari kalimat ini adalah matahari yang baik. Nah, ingat Anda, pada intinya kata sapaan itu adalah kata yang diucapkan oleh seseorang untuk menyapa atau menegur orang lain. Nah, di sini Ananda, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan kisah kucing dan tikus tadi. Yang pertama, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah apa Nanda? Iya, tikus. Nah, kucing memanggil tikus itu dengan sebutan tetap tikus. Selanjutnya yang kedua, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah apa Nanda? Iya betul, tetap tikus memanggil kucing dengan sebutan kucing. Nah itulah Nanda, kata sapaan yang terdapat pada kisah tikus dan kucing tadi. Nah, selanjutnya Nanda, kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, di sini Nanda, kita coba menyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Nah, tanda silang pada gambar ini Nanda merupakan banyaknya roti yang dimakan oleh tikus atau kucing. Nah, kita lihat pada gambar yang pertama Nanda. Bentuk pecahan apa yang menunjukkan pada gambar pertama? Iya, betul. 1/3. Karena 1 ini adalah banyaknya roti yang dimakan oleh tikus, sedangkan 3 adalah banyaknya jumlah roti yang ada pada piring. Kemudian gambar yang kedua Nanda, bentuk pecahannya apa? Iya, betul. 1/2. Mengapa? Karena 1 adalah jumlah dari roti yang dimakan oleh kucing, sedangkan 2 adalah jumlah dari seluruh roti yang ada pada piring.
Selanjutnya gambar yang ketiga Nanda, bentuk pecahannya apa ya? Iya betul Nanda, 1/4. Karena 1 adalah jumlah dari roti yang dimakan oleh kucing, sedangkan 4 adalah jumlah dari semua roti yang ada pada piring. Gambar selanjutnya Nanda, bentuk pecahannya adalah tetap 1/4. Karena jumlah dari roti yang ada pada piring adalah 4, sedangkan satunya adalah jumlah dari roti yang dimakan oleh tikus. Dan gambar yang terakhir Ananda, bentuk pecahannya apa ya? Iya betul, 1/2. Nah oke Ananda, semoga Ananda semakin memahami ya bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kita lanjut ya Ananda. Menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa yang bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah inilah Nanda, sketsa atau gambaran yang dibuat oleh Siti. Nah inilah Nanda yang disebut sebagai gambar imajinasi. Nah gambar imajinasi itu Nanda adalah gambar yang berdasarkan khayalan atau imajinasi seseorang. Kemudian setelah Siti membuat sketsa gambarnya Nanda, Siti mewarnai gambar tersebut. Nah inilah hasil dari gambar imajinasi oleh Siti. Indah bukan Ananda? Nah, di sini misalkan memberikan langkah-langkah dalam membuat gambar imajinasi. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan Ananda adalah pensil, krayon, dan penghapus. Kemudian langkah-langkah dalam menggambar, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua lakukan pengamatan atau observasi, yang ketiga buatlah sketsa atau rancangan gambar, dan langkah yang terakhir adalah dengan memberikan warna. Nah, Ananda juga bisa mencoba membuat gambar imajinasi atau berdasarkan khayalan Ananda di rumah masing-masing Ananda. Silakan Ananda melakukan pengamatan atau observasi di sekitar Ananda, kemudian buat rancangannya atau sketsa gambarnya, kemudian tinggal beri warna. Maka gambar imajinasi Ananda telah jadi. Oke Ananda? Ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai Ananda. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda dengan baik. Amin. Nah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya Ananda. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktunya. Selalu semangat belajar di rumahnya Ananda. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.